Bismillahirrahmanirrahim. Babus sobri, bab tentang sobar. Bapak dan saudaraku sekalian, kalau kita bicara tentang sabar, ini harus kita lakukan. Kalau Bapak dan saudaraku sekalian sering meneliti atau sering baca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kira-kira ada nggak yang pernah menghitung berapa kata sabar dan derivasinya di dalam Al-Quran? Ada berapa kata? Ada yang pernah menghitung? Tidak ada. Ada berapa kata kata sabar di dalam Al-Quran? Ayat sabar dalam Al-Quran. Sabar itu di dalam Al-Quran sekitar ada 70 kata. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada 7 kata sabar. Salah satunya Allah berfirman, Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Itu adalah kata sabar pertama di dalam surat Al-Baqarah. Saking pentingnya, semuanya itu ada sekitar 70 kali. Kalimat sabar diulang di dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-Baqarah ada 7 kali, nanti coba di searching di Quran digitalnya. Di Quran digitalnya sabar di dalam surat Al-Baqarah ada berapa kali, ayat keberapa saja. Itu nanti dilihat. Nah, saking pentingnya sabar ini Allah Subhanahu wa taala mengulang di dalam Al-Quran sampai lebih dari 70 kali. Salah satu diantaranya adalah tadi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ada lagi, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim min amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu surat Al-Baqarah ayat 155. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tadi sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Dan jadikanlah pertolongan buat kalian sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan ayat-ayat tentang perintah sabar ini begitu banyak fadilahnya, begitu banyak manfaatnya dalam menghadapi kehidupan. Untuk itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan menjelajahi tentang apa pentingnya sabar di dalam kehidupan. Saya mencoba menukil dari ayat Al-Qur'an tadi, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sabar ini bisa menjadi penolong buat kita?
dalam kehidupan. Begitu juga dengan sholat. Dua kata sabar ini dan sholat direndengkan gitu ya, agar menjadi penolong buat kita dalam kehidupan kita. Ini sangat penting tatkala di kehidupan kita ini harus mempunyai sifat sabar. Karena tatkala kita hidup, biasanya kita ini, bukan biasanya, sudah pasti diberikan ujian. Banyak di antara kita yang tatkala memandang ujian itu tatkala kita sedang mendapatkan kesulitan. Ingat, tatkala kita mendapatkan kesulitan, biasanya kita sering lulus dari ujian tersebut. Kita bisa sabar tatkala mendapat kesulitan. Tetapi jarang orang menyadari tatkala dikasih kebahagiaan itu adalah sebuah ujian. Banyak terlena dalam kehidupan dunia ini tatkala kita diberikan ujian tentang kesenangan dan tidak sabar dalam menghadapi kesenangan. Nah, maka sabar ini harus selalu melekat baik dalam menghadapi kesulitan maupun dalam menghadapi kesenangan. Tatkala sabar dan sholat ini melekat dalam kesenangan dan di dalam kesedihan atau dalam kesempitan, maka selamatlah kita. Tetapi tatkala sabar dan sholat ini lepas, tatkala kita senang, maka celakalah kita. Contoh kecil, tatkala kita sedang berwisata, kita sering sekali melupakan sholat. Karena kita sedang senang-senang. Itu yang biasanya terjadi. Mudah-mudahan tidak. Dan jangan sampai terjadi. Karena di saat kita mengalami kesenangan, itu adalah sebuah cobaan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, saudaraku sekalian, cobaan di dunia itu tidak hanya berupa kesedihan dan kesempitan, tetapi tatkala kita senang juga merupakan sebuah kesabaran. Tatkala kita senang, kita masih berani enggak berbagi dengan orang lain? Itu yang biasanya agak susah kita melakukan. Mohon maaf saudaraku sekalian, tatkala kita susah, kita menginginkan sekali uluran tangan orang lain. Tapi tatkala kita sedang senang, apakah kita menginginkan mengulurkan tangan kita kepada orang lain? Itu yang harus kita lakukan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua sisi kehidupan itu harus dihadapi dengan kesabaran. Baik kehidupan dalam bentuk kesenangan maupun kehidupan kita dalam bentuk kesempitan. Nah, untuk itulah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sabar menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ini agar kita menjalani kehidupan ini selalu dalam bingkai dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Nanti ini ada ayat lanjutnya. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Yang artinya Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
dan berikanlah berita gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Nah, ini jelaskan. Ma asoba min musibati qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar adalah tatkala dikasih kesempitan atau dikasih kesusahan, ia bilang, inna lillahi, sesungguhnya ini adalah dari Allah. Wa inna ilaihi, dan akan kembali kepada Allah subhanahu rajiun, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara sekalian, sejatinya kesenangan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sejatinya kesedihan yang kita dapatkan itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tadi kesenangan, walaupun kesenangan itu bisa menjadi ujian kepada Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada sebuah penafsiran di surat Al-Baqarah 155 ini. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Saudaraku, bukan karena makanannya tidak ada. Kelaparan atau kekurangan buah-buahan itu bukan karena tidak ada makanannya. Bisa saja makanannya banyak. Kita mampu untuk membelinya, tetapi kita harus sabar untuk menahan untuk tidak makan makanan tersebut. Saat ini sudah banyak terjadi. Saya katakan kepada diri abdinya, kepada diri sendiri. Gampangnya gitu. Daging ayah, insya Allah bisa beli gitu. Tapi kenapa? Kata dokter tidak boleh makan. Yang mau tidak mau, itulah disebut dengan ketakutan. Rasa takut, lapar, padahal makanannya ada. Tetapi ia harus menahan diri. Itulah yang disebut dengan bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu. Bagaimana kita harus bersabar. Bukan tidak ada makanan, bukan tidak ada buah-buahan. Tetapi kita harus memilah dan harus bisa memilih mana yang harus dimakan. Itulah yang dalam konsep Islam, makanan yang harus kita makan itu adalah halalan thayyiban. Halal dan baik. Makanannya halal tetapi tidak baik buat kesehatan kita, ya hindari. Jangan semuanya beras. Karena memelihara jiwa, memelihara kesehatan itu lebih baik dibanding dengan tidak memeliharanya pasti. Betul memang bahwa kematian itu adalah datangnya dari Allah, kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya itu pasti ada sebabnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagi orang-orang yang bersabar dengan apa yang ditimpakan kepadanya, baik berupa kesempitan maupun berupa kelapangan, kesenangan maupun kesedihan, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, diberikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita yang hari ini diberikan kesempitan atau diberikan keterbatasan dalam mengelola makanan, dalam mengelola waktu, dalam mengelola harta, mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini yang bagi orang-orang yang diuji dengan kesempitan, baik kesempitan harta, baik kesempitan waktu, baik kesempitan dunia, termasuk kesempitan ilmu, diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya bersabar dalam kehidupan. Tatkala kita mengaji terus tidak paham-paham, ya sabar terus mengaji begitu. Tatkala kita membaca Al-Qur'an lama hese gitu. Tatkala kita menghafal ayat-ayat Al-Qur'an lama hese, ya bersabar terus saja, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, terus menerus. Itu dibutuhkan kesabaran. Jadi kesabaran itu tidak hanya dalam kejelekan, termasuk tatkala kita melakukan kebaikan juga butuh